Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Apalagi kondisi seperti ini kan sedang ada pandemi COVID, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk keluar rumah. Dan kegiatan pada siang hari ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka menggunakan aplikasi Zoom. Alhamdulillah sekali ya, dengan adanya aplikasi Zoom ini kita dipermudah untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media online. Nah, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti bisa ibu yang memimpin dan mungkin berdoanya bisa Al-Fatihah ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, nampaknya kurang afdol kalau ibu tidak tahu nama kalian ya. Bagaimana jika kita perkenalan terlebih dahulu nih? Dimulai dari ibu dulu bisa. Nah, nama ibu Nabila Rahma Putri. Ibu sudah menjadi guru BK di sekolah kalian selama 3 tahun. Nah, asal ibu itu dari Lampung dan hobi ibu membaca. Selanjutnya bisa dimulai dari siapa dulu nih? Sebutkan nama, asal, tempat tinggal, dan hobi ya, seperti ibu tadi. Silakan. Oke, Mbak Zahra nih panggilnya Mbak siapa? Mbak Ara, oke. Mbak Ara asalnya Lampung juga. Wah, sama nih ya. Oke, selanjutnya. Oke, Kusnul Ayu Dwi Astuti. Panjang sekali ya namanya. Oke. Ya, asalnya, hobinya? Oke, membaca. Sama dong ya seperti ibu. Oke, selanjutnya. Nur Hanifah Aprilinsia. Wah, bagus sekali ya. Hobinya apa nih? Oke. Satu lagi ya, siapa nih? Oke, Luciana Alfionita. Oke. Asalnya dari mana? Oke, berarti ini semuanya rumahnya pada jauh-jauh. Berarti kalian selama sekolah ini ngekos ya atau di asrama? Oh, ada yang ngekos, ada yang di asrama. Oke, baik teman-teman. Teman-teman atau anak-anak nih enaknya manggilnya? Oh, ada yang mau teman-teman, ada yang mau anak-anak. Oke, ternyata pada jauh-jauh ya rumahnya. Hobinya juga mayoritas pada belanja. Hanya beberapa orang doang yang memiliki hobi lain. Kalau tidak salah tadi yang hobi belanja Mbak siapa? Ada Mbak Kusnul Ayu dan Mbak Lucy. Oke. Nah, baik, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya, apakah teman-teman atau anak-anak nih, tadi maunya? Oke, teman-teman bisa, anak-anak bisa ya, oke. Sebelumnya, apakah teman-teman atau anak-anak ini tahu apa itu konseling kelompok? Bagus sekali, pendapat yang Mbak Lucy katakan tadi sudah sedikit mengarah ya. Nah, tapi perlu disempurnakan ya, ibu aja menyempurnakan. Jadi, konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Nah, dalam konseling kelompok ini juga memiliki tujuan. Apakah ada yang tahu apa tujuan konseling kelompok setelah mengetahui pengertian yang ibu sempurnakan tadi? Baik, jika belum ada yang tahu, ibu saja yang menyampaikan ya. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar. Tujuannya ini bersifat preventif dan perbaikan. Sebab pada konseling kelompok ini juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien. Klien itu kalian ya. Nah, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya memecahkan masalah, kegiatan evaluasi dan tidak lanjut. Apakah dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, perlu teman-teman tahu, dalam konseling kelompok ini nanti teman-teman bisa menyampaikan masalah atau kesulitan yang sedang teman-teman hadapi. Lalu kita tuntaskan secara bersama-sama siapa yang akan dibahas masalahnya terlebih dahulu nih. Nah, tetapi ada poin penting yang perlu teman-teman tahu juga, bahwasannya dalam konseling kelompok ini tidak perlu ada keraguan untuk menyampaikan masalah apa yang akan disampaikan. Kalian harus mempercayai diri sendiri dan kita semua harus menjaga kerahasiaan. Sebab dalam bimbingan konseling ini terdapat asas kerahasiaan dan kita harus mempraktikkannya secara langsung. Kita harus menjaga kerahasiaan yang nanti disampaikan oleh teman-teman gitu. Dan kita juga harus percaya dalam satu kelompok ini. Apakah dapat dipahami teman-teman?
Alhamdulillah kalian memiliki kesadaran dan empati yang tinggi. Ibu sangat bangga pada kalian. Nah, teman-teman, apakah sudah siap jika kita mulai kegiatannya? Ada yang udah siap, ada yang belum. Bagaimana Ara dan Lucy? Kalian sudah siap? Oke, ngantuk ternyata ya. Nah, berhubung Ara dan Lucy sudah mulai mengantuk, mungkin lebih baik kita melakukan ice breaking dulu nih, agar rasa ngantuknya hilang. Apakah kalian semua setuju? Oke, kalau semuanya setuju, begini. Nah, saat nanti ibu bilang 1, kalian semua jawab halo. Dan saat ibu bilang 2, kalian bilang hai, gitu ya. Nah, ini berlaku kelipatan dan sebaliknya ya. Nanti gimana nih konsekuensinya kalau ada yang ngeblank atau salah-salah? Oke, nggak ada konsekuensi ya. Yang penting rasa ngantuknya hilang. Tetapi harus fokus dan semangat ya. Dapat kita mulai gamesnya? Oke, 1, hai, halo, 1. Oke, untuk pertama-tama masih pada fokus nih ya. Coba kita berlaku kelipatan dan nanti sebalik-sebaliknya gitu ya. Eh, Sebentar. Halo, halo, 1. Hai, hai, halo. Halo, 2, halo, 1. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, 1. Oke, udah mulai ada yang salah-salah nih. Kita lagi. Ayo lagi. Sebisa mungkin dong, jangan ada yang salah ya. Oke, kita mulai. 1. Hai, hai, 2. Halo, halo, 1. Hai, hai, halo. 2, 2, hai. 1, 1, halo. Hai, hai, 1. Oke. Masih ada beberapa yang miss ya. Oke, kita ulangin beberapa kali lagi ya. Biar lebih semangat nih. Nampaknya juga udah mulai ngantuknya hilang. Oke. Halo, halo, 1. Hai, hai, 2. 1, 1, halo. Hai, hai, 2. 1, halo. Halo, halo, 2. Oke, tepuk tangan. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Tapi semuanya harus fokus nih ya. Biar memastikan nih apakah udah benar-benar fokus. Tadi barusan udah nggak ada yang salah. Kita ulangi lagi. Apakah semuanya udah benar-benar fokus atau belum? Kita mulai lagi. Oke. 1, hai. Halo, halo, 2. Halo, halo, 1. Halo, halo, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo. Oke, beri plus untuk kita semua. Nah, gimana setelah melakukan ice breaking? Apakah masih ada yang ngantuk atau tidak bersemangat? Benar, ini udah pada semangat. Mbak Ara dan Mbak Lucy? Oke, ada semangat semua ya. Baik, kalau begitu nampaknya memang sudah tidak ada yang ngantuk ya, dan semua sudah terlihat semangat. Ibu berharap semangat kalian ini bisa bertahan hingga kegiatan nanti selesai. Oke, Ibu akan menjelaskan bahwasannya di sini Ibu sebagai konselor yang akan memimpin kegiatan ini dan kalian sebagai anggota kelompok. Nanti akan Ibu berikan waktu kalian untuk menyampaikan masalah yang ingin kalian sampaikan atau menyampaikan pengalaman atau masukan atau sanggahan-sanggahan lainnya. Nanti sampaikan di awal kita di sini semuanya harus saling percaya. Apakah kalian semua paham? Apakah kalian bersedia apabila kegiatan kita mulai sekarang? Oke. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke tahap kerja ya. Dan sekarang silahkan kalian mengungkapkan atau menceritakan masalah kalian masing-masing secara bergantian. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ara, kemudian Mbak Kusnul Ayu, Mbak Nur Hanifa, dan Mbak Luciana ya. Sehingga semua dapat mengungkapkan masalahnya satu persatu dan tidak rebut-rebutan, oke? Oke, silakan Mbak Ara. Oke, jadi Mbak Ara merasa kesepian sehingga Mbak Ara ini ingin mempunyai adik ya, agar Mbak Ara itu ada temannya dan tidak kesepian. Boleh Ibu tahu Mbak Ara berapa bersaudara? Oh, hanya satu. Berarti Mbak Ara sendiri ya. Oke, Ibu memahami apa yang Mbak Ara sampaikan tadi dan Ibu maksud yang Mbak Ara rasakan. Namun kita coba dengarkan masalah teman Mbak Ara yang lain ya. Oke, ayo silakan selanjutnya. Baik, di sini tadi barusan Mbak Kusnul Ayu merasakan kesulitan untuk memanage uang ya, dan Kusnul Ayu tidak bisa menentang keinginan teman-teman saat teman-temannya mengajak belanja atau sekedar cuci mata. Begitu Kusnul Ayu?
Baik, Ibu paham sekali apa yang Kusnul Ayu khawatirkan untuk boros dan lain sebagainya. Kita dapat mendengarkan teman Mbak Kusnul Ayu terlebih dahulu ya. Siapa tahu masalahnya ada yang sama seperti itu. Oke, baik, silakan. Setelahnya Mbak Nur Hanifah ya. Oke, silakan. Baik Mbak Nur Hanifah, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apakah Mbak Nur Hanifah juga sekarang sedang merasa sangat tidak percaya diri? Seperti yang Mbak Nur Hanifah sampaikan cerita tadi. Oke, Mbak Nur Hanifah, terima kasih sudah melawan rasa malunya saat di depan umum seperti kayak gini ya. Kita bersama-sama mungkin kurang akrab awalnya, tapi kita memaksakan untuk melakukan kegiatan konseling ini. Nah, Ibu sangat berterima kasih. Kamu harus tahu, kamu itu manis, cantik. Warna kulit kamu itu gelap bukan kekurangan kamu. Jadi kamu harus belajar percaya diri. Mengerti, Nak? Oke. Baik, kita dengarkan permasalahan selanjutnya dulu ya. Terakhir nih ya, Mbak Lucy. Oke. Silakan Mbak Lucy. Oke. Permasalahan Mbak Lucy ini sama dengan Mbak Kusnul Ayu tadi ya. Boleh Ibu tahu apa penyebab Mbak Lucy ini tidak dapat memanage uang atau kesulitan memanage uang? Baik Mbak Lucy, Ibu juga pernah merasakan bagaimana di kondisi seperti itu. Ibu juga pernah menjadi anak kos ya. Tapi pasti ada cara untuk kita bisa memanage keuangan. Nanti kita bicarakan ya bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi masalah yang sudah diceritakan teman-temannya? Baik, Naara, Nur Rahman Anu Harifah ingin menanggapi nih. Silahkan didengarkan ya. Baik, terima kasih Naara. Bagaimana Nur Hanifah? Pendapatnya Naara? Merasa lebih percaya diri satu tingkat, dua tingkat? Oke, nampaknya lebih baik ya. Terima kasih pendapatnya Naara. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Oke, Lucy mau menyampaikan pendapat kepada Nur Hanifah. Oke, bagus. Oke, bagus. Nah, Ibu sangat bangga kalian sudah memiliki pemikiran seperti itu ya. Kalau begitu, apakah setuju jika pertemuan pada hari ini kita memfokuskan untuk masalahnya siapa dulu nih? Oke, tadi Nur Hanifah sepakat untuk manage uang juga karena apa? Oh, karena itu apa? Nur Hanifah juga sebenarnya ada masalah manage uang itu ya. Oke. Oke, tapi mungkin tidak menjadi masalah pertama kali ini. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan untuk pertemuan pertama ini kita melakukan perbincangan untuk menyelesaikan masalah Kusnul Ayu dan Lucy? Baik. Berarti nanti yang Mbak Ara ya panggilannya, Mbak Ara dan Mbak Nur Hanifah kita di pertemuan selanjutnya. Oke. Setuju semuanya? Ya, teman-temannya semua setuju. Nah, apakah Mbak Kusnul Ayu dan Mbak Lucy merasa keberatan jika masalahnya kita bicarakan atau kita selesaikan, kita bantu selesaikan seperti itu? Oke, tidak ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada Mbak Kusnul Ayu dan Mbak Lucy ya. Menurut kalian apa sih yang sangat sulit untuk memanage uang itu atau kesulitan terbesar apa saat ingin memanage uang itu sehingga kalian merasa sangat boros seperti itu? Baik, Kusnul dan Lucy, Ibu sangat mengerti di usia-usia kalian seperti ini. Sekarang memang banyak yang kesulitan memanage keuangan dengan berbagai macam penyebab. Setelah mengetahui masalah yang kalian hadapi, mungkin kita akan coba dengan teknik permainan peran ya. Dapat membantu menyelesaikan atau membuka masalah. Kita mulai dari Kusnul dulu ya, kemudian Lucy. Bagaimana? Oke. Nah, di sini Ibu akan meminta bantuan Kusnul Ayu untuk mempraktekkan memposisikan jika sedang diajak temannya yang tidak bisa menolak ajakan yang seperti Kusnul Ayu katakan tadi ya. Nah, untuk pasangannya siapa nih Ibu yang bersedia membantu Ibu? Oke, Mbak Ara. Ya, untuk membantu Mbak Kusnul dan Ibu ya. Oke, baik. Di sini Ibu ingin memberitahu jika peran Mbak Ara menjadi teman Kusnul Ayu, sehingga seperti yang Mbak Kusnul Ayu katakan tadi, temannya itu selalu memaksa agar Mbak Kusnul Ayu ini mau ikut berbelanja atau hanya berjalan-jalan saja sekedar cuci mata seperti itu. Bagaimana apakah dapat dimengerti? Oke, bisa dimulai.
Baik, terima kasih Mbak Ara dan Mbak Kusnul. Nah, Ibu ingin meminta pendapat nih Mbak Ara. Apakah yang harus diperbaiki oleh Mbak Kusnul setelah melakukan bermain peran tadi? Bagus sekali Mbak Ara. Nah, Mbak Kusnul harus belajar menolak ajakan temannya. Sebisa mungkin harus bisa menolak jika tidak akan terus-menerus boros. Bukan sebegitu? Nah, Mbak Kusnul Ayu dan Ara, kita coba sekali lagi ya. Nah, kali ini Mbak Kusnul harus menolak dan harus mengusahakan menolak. Sehingga nanti saat temannya itu mengajak untuk sekedar cuci mata atau berbelanja atau iming-imingnya cuma lihat-lihat diskon gitu. Nah, jadinya bisa menolak atau memberi sanggahan agar tidak mau ikut gitu. Oke, dapat kita mulai ya? Oke, silakan dimulai. Bagus sekali Kusnul Ayu, itu perkembangan yang sangat baik. Nah, itu tahap awal yang dapat kamu usahakan untuk besok kalau ketemu teman kamu itu yang suka mengajak ya, bukan hanya satu teman ya, tadi katanya oke. Nah, agar kamu tidak boros, sehingga kamu tadi mengetahui bagaimana caranya untuk tetap nggak mau ada aja alasan, harus ada alasan atau kamu menyibukkan diri lagi seperti yang kamu praktekkan tadi, itu sudah sangat baik. Oke, sekarang Mbak Lucy. Oke, Mbak Lucy mau praktek juga? Kenapa malu? Gak perlu malu Mbak Lucy. Oke. Oke, nggak apa-apa, tidak usah dipaksakan ya kalau belum berani terbuka. Oke, tapi setidaknya Mbak Lucy tadi kan permasalahannya sama seperti Kusno Ayu, sehingga Mbak Lucy sudah ada gambaran nih bagaimana cara menolaknya tadi ya. Nah, sebaiknya Mbak Lucy juga melakukan seperti apa yang Mbak Kusno Ayu tadi ya, sehingga dapat meminimalisir sekali. Oke. Oke, baik teman-teman. Oke, tadi Mbak Lucy sudah paham apa yang harus dilakukan seperti Coach Ayu? Oke, kita selanjutnya ya. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang harus dapat kita lakukan untuk memanage keuangan seperti meminimalisir keuangan, menabung dengan menyiapkan celengan yang tidak bisa diambil-ambil, yang tidak bisa dicongkel-congkel gitu. Nah, sadar akan prioritas yang harus dimiliki. Dan masih banyak lagi. Apakah dapat dimengerti, teman-teman? Oke, baik. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipraktikkan teman-teman tadi? Oke, silakan Nur Hanifah. Benar sekali. Adakah yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi atas kegiatan ini ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan juga kegiatan pada hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan ya, teman-teman, barusan kita sudah sama-sama membahas, memberi solusi, memberi masukan untuk memecahkan masalahnya Mbak Kusnul dan Mbak Lucy. Ibu dapat menyimpulkan dari kegiatan pada hari ini bahwasannya kesadaran pada diri sendiri itu sangat penting. Kita harus bisa sadar mana yang diprioritaskan, mana yang kurang, dan mana untuk diprioritaskan dan mana yang tidak. Mana yang kita butuhkan dan mana yang kurang dibutuhkan. Mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat. Kita harus mengendalikan nafsu mata. Jangan sampai itu yang membuat kita terombang-ambing untuk boros. Kita harus memiliki komitmen pada diri sendiri. Nah, bagaimana sih contoh komitmen pada diri sendiri? Oke, betul. Contoh kecilnya bisa dengan menabung, berapapun itu yang pasti harus berkomitmen untuk setiap hari. Ingat, tidak perlu nominal yang kecil. Tidak perlu nominal yang banyak. Nominal kecil juga bisa. Sekedar sehari 1.000, 5.000, lama-lama sedikit, sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Ingat ya, tidak perlu nominal yang banyak. Pasti. Dan yang terakhir, kita harus tegas kepada diri kita sendiri. Bagaimana maksudnya? Begini, yang mengerti kelemahan diri kita itu hanya kita sendiri. Kita ambil contoh, tadi Mbak Ayu sangat lemah untuk ajakan teman-temannya. Nah, berarti ke depannya Mbak Ayu ya, Kusnul Ayu itu harus lebih tegas bagaimana menolak ajakan temannya tadi. Walaupun sekedar melihat-lihat, cuci mata, atau hanya melihat diskon. Nah, nanti kan lama-lama tergiur tuh. Jadi kita harus tegas pada diri sendiri. Nah, dan Mbak Kusnul Ayu ini harus tegas untuk berubah sehingga kita bisa berkomitmen dalam diri. Ingat, niat dan keyakinan dalam diri itu perlu, oke? Apalagi dari hati atau pikiran ya, sugesti. Kita tidak boleh boros, tidak boleh boros. Harus bisa, harus bisa, harus bisa. Seperti itu.
Baik, bagaimana dengan apa yang Ibu sampaikan barusan? Apakah dapat dimengerti? Jika dapat dimengerti ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas dan memberi masukan kepada Mbak Kusnul dan Mbak Lucy. Nah, berarti masih ada permasalahan nih dari Mbak Ara dan Mbak Nur Hanifah yang perlu kita bantu untuk penyelesaiannya. Bagaimana kita merencanakan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan Mbak Ara dan Mbak Nur Hanifah tadi yang belum sempat kita bahas atau baru sedikit aja kita bahas? Syukurlah jika kalian setuju. Untuk waktunya kapan nih teman-teman bisanya? Oke, kalau tidak bisa hari Senin berarti hari lain ada? Oke, berarti apakah berkenan semuanya jika tadi seperti Mbak Ara sampaikan dilanjutkan minggu depan? Baik, untuk jamnya dan tempat mau jam berapa nih? Dan melalui aplikasi apa? Besok apa mau ganti? Oke, pada setuju ya. Baik teman-teman, jadi pertemuan selanjutnya kita akan adakan minggu depan pada zuhur melalui aplikasi Zoom lagi. Dan yang pertama minggu depan itu akan kita lihat nih bagaimana progresnya dari Mbak Kusnul dan Mbak Lucy, perkembangannya itu bagaimana. Selanjutnya kita bantu untuk mendiskusikan masalahnya Mbak Ara dan Mbak Nur Hanifah. Begitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini Ibu akan berikan tabel manajemen keuangan kepada kalian semua. Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Nanti masing-masing harus mengisi setiap harinya selama seminggu apa saja sih yang dibeli. Pokoknya segala bentuk pengeluaran untuk selama seminggu nih sampai besok pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian nanti itu kita bandingkan nih dari tempat kalian itu kita pilih mana sih yang kurang penting. Kan kita sebegitu bisa mengevaluasi itu mana yang kurang penting, mana yang penting, seperti itu. Setuju? Nanti minggu depan kita evaluasi sebelum memulai pembahasan permasalahan dari Mbak Ara dan Mbak Nur Hanifah. Oke, setuju? Nah, Ibu sangat berharap apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan pada selama kegiatan tadi berlangsung dapat dimanfaatkan dan dapat kita perbaiki. Dan jangan lupa asas kerahasiaannya ya, kita harus menjaga dan menghargai permasalahan dari teman-teman kita. Baik, kita cukupkan dulu kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis, oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang menyakiti hati kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Bye. Boleh live semuanya?